Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Melawak Lagi Nenek Tua Ini. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas seorang mualaf ya guys. Ya, mak ini dia mualaf dan dia mengatakan bahwa dirinya itu ketika Kristen nggak pernah belajar. Dan bahkan dia itu agak aneh menurutku. Tapi saya nggak yakin dia ini Kristen. Bisa jadi dia ini orang settingan yang bilang Kristen padahal enggak. Nah, apa buktinya? Ayo kita buktikan sama-sama. Berarti selama berpuluh-puluh tahun itu datang ke gereja cuma absen aja. Iya, betul. Cuma absen aja, cuma setor aja gitu. Ya, padahal ya ingin benar-benar mendalami tapi tetap tidak bisa. Berarti pikiran enggak nerima. Dicatat ya, nenek ini atau ibu ini dia berpuluh tahun ke gereja. Dia sebagai Katolik tuh pergi gereja berpuluh tahun. Tapi dia pengen mendalami tapi nggak bisa, gitu. Jadi ada keinginan di situ. Nah, ada keinginan ya untuk mendalami dan nggak bisa. Nggak bisa tentu misalnya gini. Saya ada keinginan untuk belajar, bisa nggak bisa. Nah, dia kan berpuluh tahun itu pergi gereja. Ini sama kayak misalnya saya berpuluh tahun pergi ke suatu tempat kursus berpuluh tahun, datang ke sana, cuma absen. Dalam saya mengikuti seluruh perkursusan itu selama puluhan tahun dan saya ingin mendalami tapi nggak bisa. Artinya yang disampaikan itu saya tidak bisa mengerti gitu. Suatu hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat saya. Ya kan? Kalau kursus oke lah. Ada sesuatu yang rumit yang memang mungkin secara keilmuan saya tuh nggak bisa, dalam artian mungkin saya tuh entah kecerdasannya kurang, IQ saya kurang, atau mungkin saya itu belum harusnya ke situ. Jadi kan kita kalau pendidikan tuh ada level-levelnya, ada level pemula atau beginner dulu ya, kalau saya pernah kursus bahasa Inggris ya. Itu ada setahun tuh beginner, lalu masuk ke tingkat tahun kedua tuh intermediate alias menengah ya, beginner pemula, intermediate menengah, lalu masuk ke expert alias mahir ya, tingkat akhir itu expert, tahun terakhir. Nah, itu bisa kita langsung masuk ke intermediate atau expert. Harus ke pemula dulu. Kalau tidak akan paham. Kemudian mungkin Anda di luar sana punya pengetahuan bahasa Inggris yang berbeda mungkin, tapi kalau Anda memang betul-betul nol sama sekali dalam bahasa Inggris, itu Anda harus masuk ke level pemula dulu, gitu kan. Nah, ibu ini sudah ke gereja puluhan tahun. Nah, ya, ke gereja Katolik puluhan tahun. Nah, dalam artian dia sudah mengikuti ribuan atau bahkan puluhan atau ratusan ribu kali, mungkin nggak sampai ratusan ribu lah, mungkin ribuan khotbah gitu kan, ribuan apa disampaikan di gereja dia pasti mendengar gitu. Ya kan, jadi sebodoh-bodoh pun orang ya, ya orang bodoh aja guys ya, nggak mungkin nggak ada tahu sama sekali, kan? Apalagi ini diulang-ulang ya, ini loh ribuan puluhan tahun gereja tuh luar biasa itu, seminggu sekali, berarti kalau sebulan itu 4 kali setahun itu berarti 4 kali 12 kan, 48 kali setahun. Nah, 10 tahun aja udah 480 kali, 10 tahun aja. Nah, kalau puluhan tahun kan jadi 20 tahun, berarti lebih dari ribuan kali lah tibanya kan, karena 480 kali 2 adalah 960 kali, jadi 20 tahun aja itu 960 kali ke gereja, kan? Jadi itu hitungannya kan. Jadi bisa berarti kan lebih, artinya kalau puluhan tahun itu kan lebih di atas 20 tahun. Nah, apalagi mengingat usia dia, kalau ada wajahnya mungkin usianya udah 40 udah 50 tahun gitu guys. Jadi ya saya rasa puluhan tahun di sini tentu kalau kita ngomong ya, kalau dia Katolik lahir, otomatis kan dari kecil udah ke gereja. Anggaplah dari kecil itu dia belum mengenal. Tapi masa sih dia sih? Karena dia kan itu masuk sekolah minggu. Ya kan, dari kecil itu kan sekolah minggu. Jadi kalau nenek ini usianya udah wajah kayak gitu ya, entah nggak mungkin 40, saya rasa hampir mustahil 40 ini dari 50, karena saya aja 40 guys, ya kan. Ini udah saya rasa dari 50-60 nih. Jadi Anda bayangkan ya, selama itu anggap 50 tahun aja. Berarti yang 860 dikali 5 kali 4 kali 2 ya, kali 2,5 berarti guys. 260 kali 2,5 ya sekitar 2000 iyalah 2000 lebih lah guys.
Jadi dia memang udah banyak sekali dia mendengar khotbah gitu kan. Nah, jadi sebodoh-bodoh orang mungkin nggak dengar sama sekali apa disampaikan oleh gereja gitu kan, di gereja itu khotbah itu. Nah, sebodoh-bodohnya orang gitu kan, nggak mungkin nggak nangkap sama sekali. Nah, artinya ini adalah sesuatu yang dia tuh tidak dapat menerima dengan akal sehat, logikanya menolak gitu kan, sehingga dia tuh mendengar itu kayak ini apa sih disampaikan itu kan, logika saya nggak terima nih. Misalnya kayak Luis juga pernah menyampaikan kalau untuk memahami Trinitas itu harus hilangkan akal, karena itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami dengan akal gitu kan. Artinya kan dia nyuruh kita dengan seperti kita tuh kayak orang yang nggak waras gitu kan, karena hanya orang yang menyampaikan akal untuk memahami sesuatu adalah itu sebut dengan orang nggak waras gitu. Karena orang kita harus gunakan akal untuk segala sesuatu. Bahkan dalam hal keajaiban sekalipun, misalnya penciptaan dunia, kalau semesta kan kayaknya nggak mungkin nih. Tapi akan kita menerima kalau kita meyakini ada satu Tuhan, karena Tuhan tuh bisa berbuat apapun itu, karena semuanya teratur gitu kan. Nah, jadi nggak ada yang nggak dapat terima akal. Bahkan dalam hal mujizat sekalipun, kita tahu ada mujizat, memang kayaknya nggak masuk akal. Tapi masuk akal, maksudnya tuh kalau kita yang buat gitu. Tapi kalau Tuhan yang buat kan masuk akal gitu. Jadi semua tuh dapat terima akal. Tapi ada hal yang tidak dapat terima akal. Seperti hal Trinitas itu nggak masuk akal. Gimana pun dijelaskan tidak masuk akal. Mereka analogikan seperti lilin, nggak masuk akal. Contoh lilin aja ya, ini kita pakai analogi lilin. Trinitas lilin. Ini Bapa putar itu sama kayak lilin. Jadi ada batangnya, ada sumbu yang ada apinya. Nah, padahal lilin itu nggak ada api. Ingat ya, disebut lilin itu hanyalah batang dan sumbu saja. Api bukan bagian dari lilin. Nah, itu jadi mereka pun ambil analogi sudah salah dan banyak analogi lainnya. Tapi kita ambil contoh satu ini dulu ya, lilin. Lilin adalah sebenarnya sudah sumbu dan batang saja, nggak masuk api. Dan itu pun sumbu dan batang itu bukan lilin, tapi bagian lilin. Belum seperti lilin. Jadi kalau Anda hanya punya sumbunya, itu bukan lilin. Anda hanya punya batangnya tanpa sumbu, itu bukan lilin. Lilin itu adalah lengkap batang sama sumbu. Nah, makanya nggak bisa disebut batang atau lilin sumbu itu ada lilin, nggak bisa. Karena lilin itu adalah satu kesatuan. Nah, jadi dan api, jadi justru karena adanya api, ketika lilin juga api, itu lama-lama akan menghabiskan batang dan sumbu, sehingga habis semua. Jadi api adalah sumber untuk pemicu habisnya batang dan sumbu. Bahkan api juga habis kalau udah habis lilinnya kan. Jadi nggak cocok. Berarti kan kalau gitu adalah salah satu dari tiga ini yang menghabiskan yang lainnya gitu. Begitu muncul yang satu ini ya, dipantik gitu kan api itu kan, diletakkan api ditimbulkan api dari lilin tadi ya, dan sumbu ini habis semuanya. Berarti adalah salah satu oknum ini yang mana gitu, yang berperan layaknya api, yang ketika dia muncul baru datang lalu habis ketiga-tiganya, kan nggak ada. Jadi itulah guys, jadi nggak bahkan bisa terima akal sehat gimana pun mereka jelaskan gitu kan. Nah, jadi hal contohnya seperti ini dan juga hal lainnya, sehingga ibu ini selama puluhan tahun dia tidak dapat menerima itu semua, logikanya nggak bisa menerima itu semua ya kan. Sebodoh-bodoh orang ya, ginilah orang paling bodoh sekalipun ya, dia tetap ada yang dia mengerti gitu. Jadi kecuali orang gila memang tidak ada ya, dia bahkan orang gila pun ya banyak kasus tuh dia mengerti beberapa hal ya kan. Contoh kayak ini ada logis ya, di tempat saya pernah dengar kisah dari seorang ustadz yang ngurus masjid ya. Dia ada orang gila tuh sering lewat di situ. Jadi orang gila ini dia melakukan hal aneh-aneh kayak lempar bungkus sampahnya ke atap loteng masjid, atau dia mainkan kotak infak dari besi itu, gembok dimainkan dia. Lalu dimarahin sama ustadz ini. Hei, apa itu? Kata ustadz itu kan. Dia tidak waras guys, ya kan? Tapi dia bilang ini, sabar ustadz, sabar, istighfar. Jadi artinya mungkin dia ngomong itu nggak sadar, tapi kan itu dari buah mungkin kesadaran dia masih normal guys, belum gila gitu. Jadi jadi sebodoh-bodohnya orang, bahkan orang gila pun itu masih punya pengetahuan gitu minimal, karena mereka tuh punya insting atau basic dasar gitu. Karena kayak orang gila kalau mereka nggak punya pengetahuan ya mereka nggak bisa makan, mereka nggak bisa hidup. Karena kita lihat banyak orang gila makan, mereka bisa nyari makanan, korek-korek sampah segala macam gitu kan. Jadi bahkan minta uang juga. Jadi ini adalah nggak mungkin ada orang yang sebodoh itu sehingga nggak bisa nangkap apapun sama sekali, nggak bisa, mungkin guys. Jadi makanya ya, jadi gini loh, orang bodoh kan tinggal sekolah. Nggak ada orang tuh
yang sebodoh apapun, lalu sekolah dia menjadi tidak bodoh, nggak ada. Orang bodoh akan pintar ketika di sekolah. Mungkin akan butuh waktu lebih lama dibandingkan orang yang punya IQ lebih tinggi. Jadi ada orang yang punya IQ tinggi dan rendah. Orang IQ tinggi itu akan lebih cepat belajarnya. Orang IQ rendah atau bodoh ya, itu akan lebih lama belajar. Itu saja. Tapi kalau mereka sekolah, mereka belajar, mereka akan pintar semuanya gitu. Cuman tergantung berapa lama yang dibutuhkan saja. Nah, nenek ini nggak mungkin dia bodoh. Bodoh sebodoh apapun dia nggak mungkin dia tuh nggak bakal paham ya khotbah di gereja itu ya, selama puluhan tahun dia ngikutin khotbah itu. Kalau dia tuh itu khotbah bisa dipahami yang akal logika gitu, paham ya? Tapi kalau memang nggak bisa dipahami akal, gimana pun Anda jelasin nggak akan bisa. Contoh misalnya kayak ada orang jelaskan tentang bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan loh, karena dia tuh punya mukjizat. Kita mikir, orang normal kan mikir, Yesus Tuhan, alasannya kenapa? Karena dia punya mukjizat. Loh, kan bukan hanya Yesus yang punya mukjizat. Ya, Musa, Ibrahim, dan lainnya punya mukjizat semua. Lalu katanya lagi Yesus tuh tahu tentang segala hal. Tahu tentang segala hal. Dibaca kitab ternyata tidak. Dia tidak tahu kapan purana berbuah. Dia nggak tahu kapan kiamat. Dia nggak tahu bahwa para orang Yahudi yang hendak menangkapnya ini ternyata datangnya dengan banyak orang gitu. Sehingga pikirannya meleset. Dikiranya cukup dengan 2 pedang dari anak muridnya untuk melawan itu, sebenarnya nggak cukup. Makanya dia berarti nggak tahu apa yang jadi apa yang datang menangkap dia. Berapa orangnya dia nggak tahu. Kalau tahu dia kan karena dia nggak akan nyuruh murid-muridnya beli pedang, karena apa, nggak cukup. Tapi kan dia baru tahunya ketika orang itu datang dan baru tahu, oh ternyata lebih banyak rupanya. Akhirnya dia suruh muridnya untuk membuang pedang-pedang mereka karena nggak melawan daripada mati konyol semua gitu kan. Nah, jadi dan dia tuh bahkan nggak tahu kalau ada angin ribut di danau, sehingga dia harus bangun muridnya. Dia tertidur gitu guys. Jadi gimana pun mereka jelaskan ya bahwa Yesus adalah seorang yang luar biasa. Oke, kita setuju. Dia adalah seorang luar biasa, tapi bukan maha luar biasa. Luar biasa tapi tetap ada batasnya. Tuhan adalah sesuatu yang tidak punya batasan. Ya, luar biasa itu banget gitu, bukan hanya luar biasa. Jadi kalau dikatakan Yesus luar biasa bisa bikin mukjizat, dia tahu ya, dia ada sebagian dia tahu, ada mukjizat yang bisa dibuat, tapi nggak semuanya hal itu bisa dibuat dan nggak semua hal dia tahu gitu. Nah, jadi ada keterbatasannya. Sama seperti nabi-nabi punya mukjizat dan beberapa nabi punya pengetahuan. Kayak Nabi Muhammad juga tahu tentang apa yang akan datang, tahu. Kayak pembebasan Konstantinopel, Nabi Muhammad tahu. Tapi dia nggak tahu semuanya, sama kayak Yesus nggak tahu semuanya, Nabi Muhammad juga gitu. Nah, juga nabi ini punya mukjizat, tapi nggak bisa semuanya, hanya beberapa mukjizat saja gitu. Nah, jadi ini gimana pun Anda paksakan ya, dikatakan Yesus adalah luar biasa, mukjizatnya, pengetahuannya, oke kita setuju, tapi tetaplah itu nggak bisa menjadikan dia Tuhan. Akal kita tidak akan bisa menerima. Jadi berpuluh tahun Anda sampaikan seperti khotbah seperti itu tidak akan bisa terima akal sehat. Nah itu daripada nenek ini atau ibu ini, sehingga dia nggak bisa lah gitu. Memang akal tuh bisa menerima, mau Anda paksakan gimana pun tidak bisa menerima akal. Kecuali orang-orang yang kayak Louis bilang tadi, untuk memahami Trinitas ya, kemarin pernah dibuat di suatu video itu harus hilangkan akal. Kita setuju, emang harus hilangkan akal, karena tanpa akal Anda akan menerima segala hal. Bahkan orang-orang yang menyembah sapi pun itu mereka akan menghilangkan akal mereka. Mereka akan berpikir, oh ini cuma sapi, oh ini cuma manusia gitu kan. Mereka tidak akan berpikir gitu. Itulah orang-orang yang menghilangkan akal. Jadi kalau dengan menghilangkan akal memang Anda bisa meyakini semua hal, bisa. Hati pikiran nggak nerima. Nggak bisa, iya. Bisa. Nah ini kan sudah masuk Islam. Perasaannya apakah sudah terisi, sudah damai? Sudah, karena gini, waktu masuk pun di Katolik, saya itu kalau berdoa apapun dengan Al-Fatihah. Oh gitu. Oh. Ini boleh percaya boleh tidak Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah apa? Oh sudah bisa. Oh Masya Allah. Coba saya boleh dengar nggak Al-Fatihahnya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia mengatakan katanya ketika Kristen dia nggak pernah belajar tentang Kristen. Nah ini kan aneh kan? Bukan nggak pernah belajar tentang Kristen, dia ingin mendalami. Ibaratnya mendalami ya, artinya dia sudah ada di permukaan, dia sudah belajar. Tapi ketika hendak mendalami, dia nggak bisa gitu, karena nggak diterima dapat dibawa kakak sehat. Ibaratnya kayak belajar Kristen, tapi kita saja begini, bagi dalamannya gitu kan, jadi nggak bisa guys. Kayak Anda tuh mau
Anda tuh mau nyemplung, Anda tuh nyemplung ke suatu, kayak Anda tuh mau menggali lah, gali tanah, ya. Anda sudah gali nih, Anda sudah gali, tapi permukaannya saja nggak bisa Anda gali, apalagi di dalamnya. Untuk bisa gali di dalamnya kan harus permukaan dulu Anda bongkar. Tapi permukaannya saja udah nggak bisa Anda gali, apalagi dalamnya gitu. Jadi ada barrier antara kasih dia dengan apa yang disampaikan, dikorbankan gitu kan. Jadi ini ibunya adalah orang yang cerdas. Dia puluhan tahun loh guys. Bukan itu, bukan hal apa, bukan waktu yang sebentar. Dia coba, kayak ada orang yang mencoba menggali tanah puluhan tahun tapi nggak bisa kan. Jadi memang suatu tuh dia tuh cerdas ya. Jadi setelah dia usaha dulu puluhan tahun ke gereja. Memang nggak bisa lagi nih, nggak bisa nih di Makassar ini 20 tahun dia pindah hatinya. Dia mencari sesuatu yang lebih masuk akal, gitu kan. Ya, dia mengatakan katanya ketika Kristen dia nggak pernah belajar tentang Kristen. Nah, dia nggak mau gitu ya. Dia nggak pernah mengatakan. Dia tulisnya fitnah guys. Tadi kalau kita dengar apa yang saya sampaikan ibu tadi, bukan aku tidak pernah belajar Kristen, enggak. Saya puluhan tahun ke gereja, ya. Saya dengar khotbah, tapi nggak bisa saya ingin mendalami tapi nggak bisa. Artinya dia tuh sudah menggapai permukaannya, tapi mau mendalami itulah masuk lebih ke dalam ya. Kalau Anda tahu mendalami, artinya Anda tuh masuk lebih dalam. Contoh kayak Anda itu misalnya belajar bela diri. Anda sudah belajar bela diri nih, tapi belum mendalami, hanya sekedar mungkin ya hanya apa tahu jurus-jurusnya, tapi untuk sampai mendalami sampai ke apa, Anda masih sabu putih, mungkin sabu kuning, belum Anda sampai ke sabu coklat atau biru, coklat atau hitam gitu kan. Biasanya mendalami kan yang penting masuk ke dalam, lebih ke dalam lagi. Anda sudah masuk tapi belum terlalu dalam. Nah, itu artinya. Jadi mendalami adalah masuk lebih ke dalam lagi. Gitu kan. Jadi nenek ini sudah belajar artinya. Jadi jangan katakan dia tidak pernah belajar sama sekali gitu. Nah, minimal ketika dia dengan khotbah puluhan tahun, itu dia kan nggak mungkin dia tuh selama puluhan tahun tuh tidur terus itu kan. Artinya kalau memang kalau gitu berarti dia menyamakan tempat gereja ini sama kayak rumah gitu. Kan nggak mungkin guys. Ada orang tuh yang Anda tahu ya, Anda melihat ya bagaimana orang gereja itu nggak main-main loh. Orang ke gereja tuh dia akan dandan habis-habisan. Pakai lipstik, kalau perempuannya ya pakai lipstik, pakai anting, pakai baju yang menarik, ya kan, pakai riasan, bedak segala macam, baru pergi gereja. Jadi effortnya tuh lebih, nggak kayak orang. Jadi orang pergi gereja tuh nggak sama kayak orang tuh mau duduk di depan TV. Kalau di depan TV di rumah oke lah, bangun tidur ya, bahkan cuci muka atau minimal cuci muka ya kan, atau bisa juga nggak cuci muka ya, nggak perlu lah macam-macam perhiasan segala macam, mandi dulu. Kalau tidak nonton TV silakan, main HP gitu kan. Jadi ini bukan khas itu, tapi pergi ke gereja. Belum lagi mau mempersiapkan kendaraannya lagi kan. Jadi uang perpuluhannya lagi. Jadi puluhan tahun loh dia lakukan itu. Jadi ini nggak mungkin dia tuh nggak mengeluarkan effort untuk pergi gereja. Nah, ngapain dia tuh pergi gereja kalau tidak minimal mendengarkan lah. Kayak kita nih, ya kita ketika Jumatan ya, kalau kita mau akui jujur ya, itu memang kebanyakan ceramahnya nggak menarik, bikin kita ngantuk. Jujur saya katakan, ini kritik saya juga kepada khotbah Jumat ya. Jadi kalau saya ya harusnya dibuat menarik gitu, agar orang itu dengarkan Jumat itu masuk ke dalam ini, mereka mendengarkan tapi nggak menarik gitu, sehingga buat ngantuk guys. Jadi meskipun gitu tentu ada juga yang tertinggal gitu kan. Karena omongan orang gimana pun kita tuh tidak walaupun sebosan apapun tetap akan ada yang nyangkut gitu. Walaupun Anda membosankan dengan gitu kan, kurang menarik. Nah, jadi kecuali Anda pengen datang gereja lalu pergi tidur. Misalnya Anda datang gereja, Anda cari sudut lalu Anda tidur, itu gereja lagi. Tapi kalau Anda misalnya dengan khotbah lalu Anda tertidur, itu lain cerita. Minimal ada yang tertangkap. Dan mungkin juga nggak mungkin juga dong Anda begitu terus selama puluhan tahun, kan nggak mungkin gitu. Sekarang kan Anda tuh nggak punya, memang gereja tuh bukan untuk ibadah gitu loh guys ya. Orang yang misalnya kayak gitu ya, ke gereja dia misalnya lalu dia tuh atau ke masjid dia tuh dengar khotbah ngantuk atau malas, dia tidak akan mau pergi lagi besok-besoknya. Jadi bagi dia, aduh apa sih nggak enak gereja gitu kan. Tapi tidak, lah terus pergi puluhan tahun. Artinya dia tuh ada effort ke situ. Artinya dia tuh kalau nggak bisa dibilang suka, artinya tuh memang dia butuh.
butuh. Anda bayangkan ya, orang kalau misalnya kayak kita kalau nggak suka pada suatu tempat dia gimana pun kita bahasa tidak akan mau gitu. Minimal kita tuh ya minimal walaupun nggak pernah pergi sama sekali, kita pergi sekali, kita habis itu udah ogah lagi. Tapi ini ibu-ibu ini puluhan tahun loh ke gereja, artinya dia tuh memang butuh. Dan dia katakan kan ingin mendalami, artinya dia tuh ingin mendalami, ingin itu berarti kan ada effort di situ, usaha untuk lebih belajar lagi. Nah, untuk lebih belajar lagi ini dia mau apalagi untuk datang. Jadi memang ini membuktikan bahwa dia tuh bukan tidak mau belajar, tapi tidak bisa mengerti, nggak bisa mendalami karena memang di permukaannya sudah tidak masuk akal bagi dia gitu. Susah dia mengerti karena dia tuh nggak mungkin dong langsung mendalami tanpa mengerti di luarnya, nggak mungkin lompat-lompat gitu kan. Misalnya kayak kita nggak tahu nih jurus ini, nggak memahami ini untuk apa gitu kan, tiba-tiba udah gitu kan, gimana bisa memahami ini aja bagian ini aja tidak memahami gitu kan. Nah jadi kayak di belajar matematika, kalau anak belum ngerti tambah-tambah kurang-kurang bagi-bagi akar ya kan, kuadrat itu ada mana bisa Anda belajar ke hal yang lebih rumit lagi kayak cos, tangen, singen dan segala macam itu kan, gimana lagi belajar kurva dan lain-lain itu agak bisa guys. Makanya semua itu punya tahap. Jadi kalau awalnya dia tuh nggak bisa memahami dengan kasihannya, ya dia tidak bisa juga melangkah lebih lanjut lagi gitu. Ingin tapi nggak bisa guys. Nah, itu harus dipahami. Jadi sini nggak ngerti, selalu dia tuh nggak pernah ngerti nangkap apa yang orang ngomongin gitu kan. Itulah kelemahan Luis selama yang kita buktikan. Jadi di sini justru bukan ingin membuktikan bahwa mualaf ini adalah settingan atau mualaf ini adalah bukan Kristen gitu. Karena itu bukan gini cara membuktikannya. Cara membuktikan dia ini bukan mualaf, cara dia membuktikan ini bukan mualaf atau tidak pernah Katolik. Iya, dia tuh harus ya datang ke orangnya dan langsung konfirmasi, tabayun gitu. Ibu benar nggak tidak pernah Katolik? Kalau ibu ini bisa menunjukkan, oh saya pernah Katolik, ini buktinya. Baru kalau dia nggak bisa menunjukkan nggak bisa menunjukkan bukti ya, Anda memang tanya dia gereja mana, atau Anda tuh memang punya teman-temannya, daftar kenalan teman-teman kayak saya nih. Anda pengen buktikan saya ini misalnya bukan seorang Muslim, ya terus cari teman-teman saya sebanyak mungkin yang pernah kenal saya, yang pernah main sama saya dari kecil hingga dewasa sekarang. Lalu ada tunjukkan mas ya, ini teman lu Bobo, ini temanmu lo Bobo, ya Sanu. Mereka semua mengakui kamu tuh bukan Muslim dari kecil. Kamu tuh pernah bahkan kalau bisa ada fotonya lagi, videonya. Tapi ini kan tidak seperti itu guys. Jadi dangkal kali dia mengatakan, jadi dia tuh nggak ngerti apa itu bukti. Dia menyamakan bukti dengan asumsi, ini kan kacau. Ini asumsi loh. Dan asumsi dia tuh salah besar. Kan dia nggak bisa menangkap omongan orang. Jadi asumsi salah, mau dikatakan pula dia sama dengan bukti, kan kacau nih guys. Jadi orang-orang ini gampang memfitnah, menuduh ya dengan mengatakan ini bukti, padahal jangan kan bukti, asumsinya udah salah gitu. Jadi itu guys. Jadi orang ini memang itulah kebiasaan para apologi Kristen ini memang seperti di sini, memang gampang sekali menuduh, memfitnah tanpa bukti, tapi mereka klaim itu sebagai bukti. Luar biasa guys, ngawur dah gitu kan. Ya, dia mengatakan katanya ketika Kristen dia nggak pernah belajar tentang Kristen. Nah ini kan aneh kan? Orang yang Kristen pasti dia akan belajar tentang Kristen. Yang aneh itu Anda loh guys ya. Itu Anda yang aneh. Ya kan? Orang ngomong A, Anda tangkapnya B. Itu aneh sekali. Dan itu banyak kejadian di video Luis ini. Jadi kok bisa ada orang yang kayak gini gitu loh. Orang harusnya kan, jadi Luis ini punya kelemahan dalam menyimak. Simak baik-baik apa orang ucapkan. Kalau perlu putar videonya berulang kali. Saya aja ya, sampai ketika saya ngomong ini, saya putar tuh video ibu berulang kali. Dan saya menemukan, setiap saya putar, saya malah menemukan memang ibu ini memang udah belajar puluhan tahun, cuman ingin mendalami nggak bisa, ya kan? Belajar lebih dalam lagi nggak bisa gitu guys. Nah, tapi dia nangkapnya malah nggak belajar. Padahal nenek itu ada statement bahwa saya tidak mau belajar, nggak ada gitu loh. Jadi memang ini kacau sekali gitu memang. Orang yang Kristen pasti dia akan belajar tentang Kristen. Nggak mungkin dia belajar tentang yang lain gitu loh. Nah, sekarang contohnya kayak gini. Sangat besar ini ya. Orang Kristen mungkin saja belajar yang lain. Jangan salah. Contoh,
para misionaris yang hendak menjatuhkan Islam. Mereka belajar loh Quran hadis. Mereka cari celah bagaimana bisa mencari kesalahan Quran hadis. Buktinya siapa? Contoh aja ya. Tadi ada bisa buktikan kayak cara-caranya Inyo Manis itu dia kan bahas Quran itu, bahas hadis. Nah itu dia belajar di situ, tapi belajarnya salah. Kok tidak belajar ya, bagaimana bisa kayak Inyo Manis itu bahas tentang Quran atau tanpa ragi. Jadi Inyo Manis tanpa ragi itu nggak seperti Luis Prasetyo. Luis Prasetyo nggak belajar Quran sama sekali dan hadis, dan dia nggak mau tahu. Tapi kayak Inyo Manis tanpa ragi itu mereka belajar Quran hadis untuk mencari kesalahannya itu. Jadi bahkan mereka tuh belajar dari orang-orang yang memang sudah mempersiapkan bahan untuk menyalahkan Quran hadis. Jadi mereka ambil bahan dari situ. Nah, mereka belajar juga dari situ. Meskipun yang mereka pelajari sumbernya salah gitu kan. Nah, jadi ada orang Kristen yang belajar yang lain itu ada. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan, untuk mencari kesalahan dari agama yang hendak targetnya, guys. Nah itu jadi Indonesia apa nggak ngerti dengan hal gituan gitu. Jadi bukanlah Anda tuh seorang Kristen atau Muslim, lalu Anda tuh tidak belajar yang lain. Saya seorang Muslim, tapi saya bukan hanya belajar tentang Islam, saya belajar tentang Kristen, Hindu, Buddha, bahkan tentang apapun itu saya belajar, guys. Karena bagi kita itu adalah ilmu. Jadi kayak misalnya kayak seorang reviewer otomotif. Mungkin dia adalah fanboynya Toyota. Si reviewer nih ya, reviewer otomotif atau reviewer apapun itu ya. Jadi misalnya anggaplah reviewer otomotif dia tuh adalah fanboynya Toyota. Tapi untuk menentukan mobil terbaik, dia harus melupakan fanboynya sementara. Dia harus belajar semuanya. Misalnya gini nih, seorang reviewer otomotif ya, fanboynya Toyota ditugaskan untuk dimasukkan dalam tim juri untuk memutuskan mobil terbaik tahun ini mobil apa, mobil MPV misalnya, multi-purpose vehicle gitu kan, multi-purpose vehicle MPV, mobil yang ya banyak digunakan untuk banyak hal gitu. Nah itu seorang fanboy mobil Toyota itu harus menyampaikan fanboynya dulu, lalu dia tuh nggak bisa lagi ya hanya belajar Toyota saja, dia harus belajar juga mobil lain kayak misalnya kayak Daihatsu, kayak Wuling segala macam. Dia harus belajar gitu, mempelajari, mengkaji setiap mobil ini agar bisa membandingkan. Kalau dia tidak belajar, dia nggak bisa menentukan mobil terbaik. Nggak mungkin dia langsung ngomong oh Toyota mobil terbaik karena dia tahu cuma Toyota. Atau dia ngomong misalnya mobil terbaik adalah mobil Daihatsu, padahal dia nggak tahu apa Daihatsu itu seperti apa. Jadi sah-sah saja dan lazim saja orang tuh belajar banyak hal. Meskipun dia seorang Kristen, dia belajar Islam, itu sah-sah saja. Ya kan, kayak saya Muslim belajar Kristen sah-sah saja. Dan bagus malah. Karena kita tuh lebih baik tahu dibandingkan nggak tahu. Lebih banyak punya banyak ilmu dibandingkan sedikit gitu kan. Karena dengan banyak tahu kita bisa mengkomparasi, bisa memilih-milih, bisa tidak tersesat, guys. Gitu. Dibandingkan orang yang hanya tahu satu cara, satu hal gitu kan. Kayak Lucy dia nggak mau belajar nih, nggak mau udah belajar. Masih mending menurut saya itu Temperagi atau Inyo Manis, meskipun cara belajar salah. Minimal mereka punya kemampuan untuk belajar. Lucy nggak punya kemampuan untuk belajar, maka dia nggak tahu, dia ini buta sama sekali tentang Quran hadis. Kalau Temperagi dengan Inyo Manis tidak buta sama sekali, tapi yang mereka tahu itu salah, guys. Itu bedanya. Jadi apa ya saya katakannya? Hal lumrah orang itu untuk meskipun dia seorang Muslim Kristen tuh tahu tentang hal lain. Jadi bukan yang mungkin ya, itu suatu hal yang lazim gitu. Ya tuh bukan mustahil gitu, guys. Seperti yang disampaikan. Berarti ini kurang piknik aja gitu kan. Sekarang contohnya kayak gini. Kayaknya ketika kamu ke gereja, pasti di situ kan ada ibadah. Ibadah di situ pasti akan diajarkan firman Tuhan, benar nggak? Nah, ketika diajarkan firman Tuhan, tentunya di situ orang kan pasti akan belajar. Tapi kok bisa ibu ini dia nggak belajar? Waktu dengarkan firman Tuhan mungkin dia tidur kali ya. Ini nggak tahu situasinya dia ngomong seperti itu. Padahal bukti nenek ini tidur atau ibu ini tidur kan nggak ada, ya kan? Dia nggak bisa membuktikan itu. Nenek ini atau ibu ini belajar, dia dengarkan, ya kan? Tapi dia nggak bisa mendalami karena yang di luar aja dia nggak bisa terima dengan sehat gitu, guys, nggak bisa ngerti gitu loh. Gimana mau masuk ke dalam? Kayak orang misalnya kan, kayak bela diri. Orang kan mukul tuh begini misalnya kan? Ada mukulnya begini. Ini apa? Jadi dia nggak ngerti ya kan? Ini apa yang bisa dihasilkan atau kayak gini gitu kan? Ini apa nih? Orang kan kita bela diri itu adalah mukulnya gini, ya kan? Gini. Kok bisa? Kok gini? Ini apa gini nih kan? Dites ya kan?
nggak sakit, kalau gini aduh sakit, begini nggak sakit, ini apa gitu, nggak bisa terima kasih sama dia gitu kan. Akhirnya dia udah nggak masuk akal, ya nggak masuk akal, apa terima masuk akal, lalu mau apa menentukan ke manusia, manusia di Tuhan, ini gimana terima kasih, tadi nggak bisa terima dia gitu guys. Bagaimanapun mereka jelaskan punya kemampuan segala macam, ya tetap walaupun manusia punya kemampuan tetap terbatas gitu loh. Tuhan itu nggak terbatas, jadi hal-hal gitu aja membuat dia tuh nggak bisa memahami logika orang Kristen ini, logika pendeta, apalagi yang lebih dalam lagi tentu lebih absurd lagi guys. Teman Tuhan mungkin dia tidur kali ya. Atau waktu masih muda liatin cowok-cowok yang ada dalam gereja, nggak belajar sama sekali. Padahal kan perintah yang utama juga yang disampaikan oleh Tuhan. Ya itu kan, dia ngakui sendiri lihat-lihat cowok di gereja. Harus sebaliknya saya katakan lihat-lihat cewek di gereja. Guys ya, memang kalau kita lihat perbandingan antara gereja dengan masjid itu beda sekali. Di masjid itu pakai tirai, antara perempuan laki-laki dipisahkan pakai tirai, sehingga perempuan tuh nggak bisa lihat laki-laki atau laki-laki ya perempuan karena ada tirai itu, kecuali kalau kajian mungkin tirai dibuka sementara, bisa tutup lagi. Jadi nggak ada peluang untuk aneh-aneh di masjid, nggak ada. Tapi gereja luar biasa, perempuan laki-laki boleh dulu samping-sampingan, luar biasa. Maka pernah waktu saya pernah cerita kan, saya punya kejadian yang cukup ya tidak mengenakan dari gereja. Saya cerita lagi ya, waktu itu kan saya pernah punya hubungan dengan seorang wanita Protestan atau Kristen gitu kan, Kristen Protestan. Nah, dia ini punya abangnya ini punya pacar. Nah, pacarnya pakainya seksi guys, seksi. Sedangkan wanita yang saya berhubungan dengan dia ya, mantan saya dulu itu punya waktu saya zaman jahiliyah ya, itu juga pakainya seksi. Jadi mereka ini ke gereja dan saya tunggu di luar karena saya kan muslim, saya nggak mungkin masuk gereja, tapi saya cuma nunggu di luar. Jadi saya tahu betul apa kejadian dalam itu karena saya kadang-kadang ngintip di luar gitu kan, ngapain sih orang di dalam gitu kan. Di waktu itu abangnya mantan saya ini ya kan, itu datangnya telat. Jadi datang itu adalah mantan saya sama pacar abangnya ini masuk dalam. Rupanya pacar abang mantan saya ini digangguin sama cowok lain, digangguin, diajak kenalan, dia digangguin lah gitu, diajak dirayu gitu kan. Jadi karena duduknya sebelahan, jadi udah menghindar dari datang, jadi duduknya sebelahan gitu, sehingga dipepetin cewek ini gitu kan, karena dia di belakang kan, nggak tau malu gitu kan. Ini ibadah kok menjadikan ajang untuk mencari pasangan gitu. Ini ibadah loh padahal kan, kesempatan itu terbuka karena dulu bisa terlahan dan auranya terbuka lagi kan. Siapa nggak tergiur gitu kan. Nah, akhirnya jadilah keributan di gereja itu, keributan karena mantan saya ini hubungi abangnya dan siapanya juga gitu kan. Datang abangnya nih berantem di gereja guys, lagi Natal itu padahal kan, berantem heboh di situ kan. Di situ kita bisa nilai kalau beda sama gereja masjid itu jauh sekali. Masjid tidak akan ada temuan hal seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada peluang untuk itu, nggak ada peluang untuk PPP, nggak ada temukan dalam masjid itu ya pria tuh duduk sebelah wanita tuh nggak ada. Malu guys kalau ada begitu ya kan. Sedangkan tempatnya dipisahkan, perempuan di belakang, laki-laki di depan, pakai tirai lagi. Nggak ada laki-laki tuh nonong ke duduk di sawah wanita tuh nggak ada. Atau wanita nonton ke salah lagi nggak ada. Nggak akan ada temukan seperti di gereja. Dan nggak ada juga yang berpakaian seksi di masjid, nggak ada. Baik di dalam maupun di luar masjid, semuanya pakai tutup aurat, bahkan pakai hijab. Bahkan dikasih plang itu di luar masjid itu, kawasan wajib berbusana syari untuk aurat gitu kan. Jadi nggak ada peluang untuk aneh-aneh di dalam masjid. Nah, jadi kalau Liz ngomong tadi, laki-laki di gereja itu bisa jadi. Tapi ya nggak mungkin juga ya itu bisa membuat ibu ini yang ingat dia ke gereja itu puluhan tahun, bukan hanya ketika dia remaja dan misalkan dia udah tua ini, udah cukup tua. Jadi ya anggaplah ketika remaja dia begitu, dan ketika begitu pun dia tentu masih dengar juga apa khotbah gitu kan. Nggak mungkin dia tuh datang hanya untuk itu saja, pasti sambil minum air,
sambil anggaplah kalau misalnya memang begitu tuduhan dia, itu kan fitnah, nggak ada buktinya. Anggaplah itu benar, kita benarkan anggap tuduhan itu, walaupun itu pasti belum tentu benar gitu kan. Dia ketika remaja ada begitu, tentu nggak mungkin juga dia seperti itu gereja, minimal dia sambil menyelam minum air. Oh, mumpung sambil entah fokusnya dengan ceramah apa laki-laki itu sampingan atau laki-laki itu utama dengan ceramah sampingan, karena nggak mungkin dong ambil kesempatan kan, khotbah dengar, cowok juga dapat gitu. Dan ingat, gimana kalau dia ketika dia kecil atau remaja atau kecil atau udah tua, apa dia dari kecil sudah pacaran, udah lihat cowok, itu kan anak kecil di sekolah juga nggak ngerti apa gitu, atau orang tua kan masa biasa begitu. Artinya jadi menilai nenek ini ada kemungkinan memang mata keranjang atau memang gila cowok dari kecil hingga tua guys. Ini kan luar biasa fitnahnya gitu kan. Jadi yang sampai ke sini adalah nggak masuk akal. Nah, jadi gini, gimana bisa memahami khotbahnya Louis, sedangkan hal sebenarnya dia tidak bisa pahami. Logika Louis ini absurd guys. Suatu hal yang dia tidak pahami, orang yang puluhan tahun ke gereja disamakan dia dengan orang yang mungkin sekali dua kali ke gereja. Luar biasa. Jadi itu membuktikan Louis ini adalah tipe orang yang gampang menuduh, gampang fitnah, ya kan? Dengan mengatakan sesuatu itu hanya asumsi, dan asumsi itu salah pun dia katakan samakan itu yang bukti. Itu kacau guys, berpikirnya ngawur gitu kan. Tuhan Yesus dipesankan di dalam kitab Matius pasal 28 di mana dikatakan ajarlah mereka. Kalau kata mengajar mereka, maka jelas di situ orang ini harus belajar sungguh-sungguh. Dan perintah untuk mengajarkan mereka, itulah perintah untuk yang mengajar, bukan perintah untuk yang diajar. Kalau yang mengajarkan itu sungguh-sungguh pun, kalau yang mau belajar itu nggak sungguh-sungguh, tetap nggak bisa. Ingat ya, saya perintahkan ajarlah orang itu dengan sungguh-sungguh. Perintah itu bukan kepada orang yang diajar, tapi perintah itu kepada orang yang mengajar. Nah, jadi saya tidak bisa menyalahkan orang yang diajarkan itu, nggak bisa. Masalah artian karena saya bukan perintahkan ke dia. Kalau dia main-main gimana dong? Karena soalnya kan saya perintahkan juga ke dia. Kamu tolong ajarkan dia dengan sungguh-sungguh, dan kamu tolong belajar sungguh-sungguh. Harusnya gitu kan? Itu baru bisa saya salahkan dua-duanya. Oh, kamu saya perintahkan untuk belajar sungguh-sungguh, kok nggak ngajar sungguh-sungguh? Kamu saya perintahkan untuk belajar sungguh-sungguh, kenapa tidak belajar sungguh-sungguh? Tapi kalau saya hanya perintahkan untuk yang mengajar, artinya yang belajar tidak kena dong, gitu. Jadi sesungguh apapun orang kita mengajar, kita tuh bandel main-main, ya tetap ikan bisa, guys. Makanya harus ada dua pihak, yang ngajar sungguh-sungguh, yang belajar sungguh-sungguh, baru terjadi kolaborasi yang bagus gitu. Paham ya? Jadi ada terus paham. Jadi ini adalah perintah untuk yang mengajar, bukan yang diajar, yang disampaikan kan. Dan ada materi-materi pengajaran yang luar biasa. Contohnya gereja saya, anak dari kecil itu pun sudah diajarkan Trinitas, guys. Jadi jangan jadikan alasan, saya dulu Kristen nggak belajar. Tapi kalau diajarkan Trinitasnya dengan cara yang salah, atau menurut saya tidak akan bisa. Misalnya kayak gini nih, contoh misalnya kayak ada orang diajarkan mencuri dari kecil, misalnya. Di kecil diajarkan sesuatu yang salah. Walaupun dia belajar itu dari kecil nggak dewasa sampai tua, tetap itu sesuatu yang salah gitu. Atau kayak orang diajarin cara misalnya kayak tentang sejarah apa gitu. Misalnya sejarah ada sejarah, Anda tahu sejarah komunis ya. Menurut kita sih benar itu adalah sejarah bahwa yang dalang itu adalah komunis, PKI. Tapi ada orang diajarin dari kecil ya, dari bapak kakek neneknya yang komunis dulu, yang orang-orang PKI dulu. Anak itu diajarkan dari kecil bahwa yang salah itu bukan PKI, tapi umat Islam yang salah. Nah itu dia walaupun diajarin dari kecil, hingga dewasa pun dia tetap salah itu. Menerima pemahaman salah. Jadi bukan sesuatu itu bukan dari kecilnya penting, tapi apakah yang ajarkan itu betul apa tidak gitu loh. Logika berpikirnya guys. Sama kayak misalkan orang-orang di suku pedalaman, mereka dari kecil tuh diajar untuk nyembah batu, pohon, dari kecil guys, dari lahir bahkan, dari kecil gitu kan, sampai dewasa kalau mereka salah ya salah gitu, tidak menjadikan mereka benar. Jadi bukan belajar selama dari kecil hingga besar itu yang tapi adalah apa yang ajar itu benar atau tidak gitu.
kok Kristen nggak belajar? Nah, ini jelas omong kosong yang disampaikan oleh ibu mualaf ini. Dan juga gini deh, kalau teman-teman juga tahu, dia mengatakan bahwa waktu doa pun saya doanya Al-Fatihah. Nah, ini dia bukti yang paling konkret. Waktu masuk pun di Katolik, saya itu kalau berdoa apapun dengan Al-Fatihah. Oh gitu. Oh, ini udah Boleh percaya boleh tidak Al-Fatihah? berarti Al-Fatihah apa? Oh, sudah bisa. Ya ngapain orang Kristen dan Katolik doa dalam gereja pakai Al-Fatihah? Jangan-jangan ibu ini sebenarnya udah Islam dari kecil, cuman karena lagi rame-rame di YouTube tentang orang yang mualaf, jadinya ibu bilang, ya saya ini mualaf supaya masuk YouTube. Gini ya, orang itu dari apa namanya ya, kalau di Indonesia itu Anda akan gampang sekali untuk mengetahui Al-Fatihah. Ya, kenapa? Karena pergaulan. Al-Fatihah tuh guys ada suatu hal yang umum, ya. Ya kan, alhamdulillahirobbilalamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Banyak di mana-mana diperdengarkan, di radio, di TV, ya kan. Kayak contoh azan aja, itu ada Al-Fatihah itu. Azan misalnya atau yang lain-lain gitu. Jadi dan di sekolah misalnya. Jadi di Indonesia kan banyak sekolah muslim. Jadi minimal kayak apa namanya ya, mereka di sekolah tuh mungkin mereka nggak ikut pelajaran agama Islam, tapi mereka kan mungkin dengar. Atau ada cara-cara apa gitu kan di sekolah atau dimanapun itu ya, di instansi pemerintahan atau di tempat kerja atau dimanapun itu. Jadi Al-Fatihah adalah suatu hal umum dan interaksi antara umat Kristen dan Islam Indonesia ini begitu banyak. Akan susah bagi umat Kristen itu tidak interaksi dengan umat Islam karena jumlah umat Islam banyak sekali. Sehingga apapun yang umat Islam lakukan itu akan lebih banyak diketahui oleh umat Kristen. Ya, cara makannya, cara bergaulnya, apa yang mereka baca, azan, bahkan azan nih, azannya di tiap hari kan. Dengarlah. Nah, mungkin umat Kristen itu nggak dengar kecuali kalau tempat itu nggak ada azan. Jadi mereka tuh karena diulang kan, kayak azan atau Al-Fatihah diulang-ulang, bisa mereka hafal. Suatu yang diulang itu akan membuat kita hafal, ya kan? Misalnya Anda dengarkan apa misalnya, kayak saya nih, kayak Anda dengarkan misalnya pembukaan dari suatu acara, misalnya kayak di radio, misalnya kayak apa dilakukan oleh penyiar radio yang saya dengar, itu Anda tidak masuk untuk menghafalnya, tapi ingat saja gitu, karena Anda dengar ulang-ulang gitu kan, setiap saat. Itu kayak iklan radio, iklan TV, kan Anda tahu hafal tuh iklan itu. Tapi Anda tidak pernah melihat untuk menghafalnya, tapi memang hafal secara nggak sengaja. Nah, sama kayak begini, Al-Fatihah itu tentu dia bisa hafal secara nggak sengaja, karena sering dengarnya gitu kan. Nah, karena dia tidak merasa yakin dengan agama dia ini, dia apa namanya lebih yakin dengan Al-Fatihah ya, dia gunakan Al-Fatihah. Dan ingat ya, mualaf itu bukan hanya sekarang. Dari dulu orang sudah banyak mualaf, dari dulu. Ibaratnya adalah suatu hal yang ini loh, ibu ini ya, dia itu adalah orang yang berusaha untuk mendalami, tapi nggak bisa, ingin mendalami. Jadi mungkin saja dia tuh baca Al-Fatihah tuh, kita nggak tahu tentang periodenya, apakah dia baca Al-Fatihah sudah dari kecil, apakah dia sudah tua sekarang ini, kita nggak tahu. Nah, itu harus dikonfirmasi. Nah, jadi intinya adalah itu tidak menjadikan bahwa dia itu apa seperti yang dituliskan Louis, bahwa dia tuh sebenarnya sudah Islam sejak lahir. Enggak, karena Islam itu guys ya, Muslim itu adalah seorang yang harus bersyahadat, baru dikatakan seorang Muslim. Jadi penuh pengukuhan. Dia harus meyakini dalam hatinya bahwa Allah itu ada rukun iman ya, percaya kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada kitab yang Allah turunkan, percaya kepada para malaikat, ya kan? Kodor baik, kodor, percaya kepada hari kiamat gitu. Jadi hal-hal percaya pada yang goib. Jadi intinya adalah itu rukun iman. Jadi dia harus percaya pada semuanya. Baru dia dan dia berikrar syahadat. Jadi kalau tidak melakukan itu, dia belum menjadi mualaf gitu. Nah, jadi dipahami ya. Jadi kalau dia cuma sekedar ya mungkin agak percaya tapi belum diikrarkan, minimal sendirian lah gitu kan. Nah, itu belum jadi seorang Muslim. Jadi harus diikrarkan sesuatu yang ya kayak ada orang lah ya, misalnya, dan dia tuh masih berusaha untuk mempercayai Kristen waktu itu dengan coba ingin mendalaminya. Kan ada keinginan mendalami, berarti ada keinginan untuk belajar Kristen lebih dalam lagi, tapi memang nggak mampu gitu. Jadi intinya adalah dia baru mulai sekarang karena dia baru berikrar. Ya mungkin selama ini ini ketika dia mengucapkan Al-Fatihah sebelum doa ya di Katolik, itu belum tentu dia tuh meyakini, mungkin dia hanya meyakini Al-Fatihahnya saja gitu. Dia merasa ketika baca Al-Fatihah itu kok lebih enak,
lebih meyakinkan. Ibarat kayak gini loh. Misalnya kayak saya kayak saya tuh belajar bola kaki, sepak bola. Nah, tapi ada misalnya saya belajar sepak bola ala Brazil, jogo bonito misalnya. Nah, tapi semua itu menurut saya nyaman karena saya pikir aduh kok begini sih, kok terlalu banyak gocek sih. Saya mau lebih taktis gitu. Saya lebih menyukai satu lebih taktis. Nah, sebetulnya saya tuh pernah mengetahui tentang sepak bola Italia yang memang mainnya efektif gitu kan. Dapat bola oper ke depan, lalu jarum tembak gitu kan. Ibaratnya betul-betul memanfaatkan ruang siapapun. Kalau Brazil kan tidak. Betul-betul bola itu diolah hingga ya udah harusnya ada kesempatan dioper ke temannya lagi gitu kan. Jadi betul-betul bola itu dimainkan. Nah, menurut saya ini kurang nyaman begini. Saya lebih nyaman sepak bola tuh yang efektif gitu kan, seperti sepak bola Italia, memanfaatkan peluang siapapun. Bahkan dari sudut ruang sempit itu dia bisa kita lakukan konversi peluang itu jadi gol gitu. Jadi ketika saya latihan jogo bonito, meskipun ada prakteknya misalkan, itu saya selalu mempraktekkan dalam satu hal itu kayak memblokir lawan itu dengan cara yang efektif tadi. Saya tembak di sudut sempit yang itu tidak dipraktekkan diajarkan di jogo bonito itu kan. Nah, sama seperti ini. Dia merasa yakin membaca Al-Fatihah dibandingkan doa bapak kita gitu misalnya gitu kan. Jadi dia pakai itu. Nah, tapi dia baru nyaman dalam satu hal ini aja. Karena dia belum belajar Islam gitu kan, belum belajar Islam, baru tahu tentang Al-Fatihah saja. Itu bukan betul dengan belajar juga. Mungkin dia merasa kayak bacanya tuh enak gitu. Kayak orang misalnya gini nih. Misalnya kalau dia seorang dia masuk dalam komunitas pecinta keroncong. Tapi dia merasa kok keroncong ini nggak nyaman didengar gitu kan. Meskipun ya orang tua orang tuanya kayaknya itu adalah komunitas keroncong misalnya. Tapi dia merasa kok kurang tenang lah ya kan, kurang enak gini kan. Lalu dia tuh ketika satu waktu dia menggunakan nyanyian pop yang dia suka, yang dia merasa nyaman, dia dengan satu nyaman gitu guys. Kalau misalnya kayak ada ajaran misalnya kayak ya metodologi misalnya kalau kayak cara ini begini misalnya kan, caranya dia masa ini kok kalau lakukan ini nggak nyaman dia. Kemudian dia tahu ada metode lain, cara untuk melakukan sesuatu. Misalnya kayak cara kayak saya misalnya. Jadi ada menyarankan saya tuh karena saya ini kan ada orang yang mencangkul, saya mencabut rumput. Jadi rumput itu mereka cangkul, kalau saya cabut. Nah, jadi saya nggak nyaman mencangkul. Kenapa? Pertama itu lebih cepat bagi saya, ya kan. Terus habis itu ya intinya adalah lebih banyak tanah yang terambil gitu kan. Tapi kalau mencabut ini pertama kita tuh lebih belajar sabar, lalu kita tuh bisa lebih lama kerjanya. Dalam arti kita tuh kalau bagi saya itu bukan suatu hal yang harus difokuskan. Maksudnya tuh harusnya suatu hal yang having fun aja sebelum itu. Karena itu kan bukan kerja menghasilkan uang, hanya untuk sekedar ya untuk ngisi waktu luang aja gitu kan. Jadi saya nggak nyaman pakai metodologi cangkul karena bagi saya itu bukan saya itu tidak sedang bekerja di pertanian atau perkebunan yang harus menghasilkan untung sekian enggak, tapi ini hanya sekedar ya untuk isi waktu saja. Makanya saya lebih menyukai suatu hal yang lebih santai, kayak cabut rumput itu. Makanya saya nggak nyaman mencangkul, ya saya cabut rumput. Karena saya tahu ada orang cabut rumput gitu kan, saya tahu cara berumput. Jadi bukan berarti saya itu udah yakin betul ini rumput ini benar gitu. Karena saya belum belajar sebelumnya apa saya bandingkan antara cabut rumput ini dengan cangkul segala macam gitu kan. Jadi ini seperti itu. Jadi ketika dia baca Al-Fatihah dalam setiap doanya itu ya kan, tentunya masih bercampur dengan ibadah ritual Kristen lain. Masih dengan khotbah, masih nyanyi pujian mungkin kan, tapi ya jadi intinya dia belum tahu segala hal tentang Islam, belum yakin tentang Islam, belum tentu. Karena dia mungkin lebih cuma nyamannya dalam Al-Fatihah saja, belum dalam hal mungkin meyakini Muhammad itu Nabi gitu. Dia hanya meyakini kayak ini kayaknya yang dia Kristen ini nyaman deh, tapi dia belum percaya nabinya gitu loh guys. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kayak misalnya kayak ada orang jualan makanan tuh, tapi makanan tuh ada satu yang enak bagi dia, yang makanan yang dia biasa beli yang selama ini nggak enak. Nah, tapi dia belum meyakini bahwa ini memang kopi hebat gitu. Jadi misalnya gini contohnya, dia biasa makan di restoran ini. Nah, dia masa ini nggak enak nih, tapi dia terus saja makan karena ngapa? Memang dia sudah langganan situ sejak dari nenek moyangnya gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba ada restoran baru yang dia tuh tahu karena dia tuh sering di situ, teman-temannya nongkrong situ. Dia ikut nongkrong, dia tahu.
enak ya makanan ini. Nah, tapi dia hanya tahu makanan saja yang satu itu, dibandingkan dengan makanan yang dia punya tuh, yang biasa dimakan tuh enak. Maka dia ketika dia makan itu, misal dia harus makan itu, anggaplah itu ayam goreng. Nah, dia makan ayam goreng dari restoran yang bukan tempat dia biasa makan gitu. Berarti kayak dia baca Fathiyah yang nggak pernah dia ucapkan apa baca sebelumnya. Nah, jadi masih nyaman situ ya. Tapi itu dia belum meyakini bahwa yang buat ayam goreng ini adalah kopinya yang hebat. Dia belum sampai ke situ. Tapi dia terus makan ayam itu. Nah, ini sama seperti ibu nih guys, mungkin gitu ya. Dia meyakini Al-Fatihah lebih adem, lebih nyaman, tapi dia belum meyakini Muhammad mungkin. Jadi makanya belum mualaf. Nah, setelah dia tuh mulai mungkin maju, dia mulai pikir mungkin ini enak ayamnya, ini nggak enak. Coba makan yang lain. Coba makan lain dia, makan rendangnya, makan ininya, ikannya. Ternyata dia temukan enak juga loh, ini nggak enak. Akhirnya dia pengen tahu, ini siapa sih koki yang buatnya? Lalu dia lihat, ternyata kokinya ini loh orangnya. Itu lagi, ini siapa sih kokinya? Klipnya. Ternyata kokinya memang pernah punya penghargaan, pernah punya ada sertifikat masak segala macam. Berarti baru dia berikrar, ini memang kokinya. Saya percaya pada koki ini, ya kan? Dan percaya pada semua makanannya. Akhirnya berikrar dia, karena hanya meyakini makanan saja nggak cukup untuk Anda menjadi pure bagian dari restoran itu gitu. Anda harus juga meyakini sampai ke kokinya. Sama kayak Islam. Anda nggak hanya meyakini Al-Fatihah saja, tapi yang paling poin utama adalah meyakini Muhammad dan Allah itu sebagai Tuhan dan Rasul dan terusnya guys. Gitu. Saya masuk YouTube. Jangan gitu Bu, fair lah. Kalau memang ibu itu bukan dari Kristen atau Katolik, yang ngomong aja. Jangan membuat kisah seakan-akan saya nggak belajar Kristen dan saya juga doanya Al-Fatihah. Ya sebenarnya ya, setidak mendengarkannya orang pun dia pasti akan masih tahu lah yang namanya doa Bapa Kami, iya nggak? Ya itu aja. Ya, dia tahu tapi nggak nyaman gitu. Ya, dia tahu ini restoran ini memang menyediakan ayam goreng, tapi ayam goreng enak. Ya dia makan ayam goreng restoran lain gitu. Jadi masa suatu itu harus dipaksakan? Jadi guys ya, bukan berarti nggak tahu, tapi nggak nyaman. Lebih nyaman dia pakai Al-Fatihah lagi, baca Al-Fatihah gitu kan. Ya kami mau jalan-jalan di Taman Safari ya yang ada. Aduh, ternyata sambungannya Luis nih. Ini saya rasa nih sampai bentar ya. Ini kayaknya Luis jalan nih. Gitu. Ini video komentar atau video jalan-jalan gitu kan? Ini aneh, lebih absurd ya. Saya nggak pernah masukkan video jalan dengan video komentar gitu. Komentar, jalan-jalan gitu kan. Jadi ini saya ngerti konsep video ini apa gitu kan. Jadi kan dia pisah gitu kan. Dia buat dua video harusnya ini nih. Satu komentar, satu lagi jalan-jalan. Itu kok saya ya, tapi dia menggabungannya. Kan? Jadi sebenarnya saya kira bahwa ini semuanya adalah komentar. Ternyata komentarnya hanya sekitar 3 menit tadi ya, tapi sudah lah guys. Jadi karena komentarnya sudah habis, nggak lagi kita komentari. Saya nggak mau komentar jalan nih, sudah lah, ini nggak perlu komentar ya. Oke, ya mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.